Riwayat yang sahih berbunyi, pada saat baginda Nabi SAW mengantar jenazah seorang sahabat dan sudah dimasukkan ke dalam kuburan, maka Nabi SAW berkata, ketahuilah kalau ruh orang beriman akan meninggal dunia, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat kasih sayang di kiri kanannya membawa kain kafan dari surga, dan 1 malaikat maut yang ada di ubun-ubun kepalanya, sambil mengatakan kepadanya, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat Tuhanmu. Maka ruhnya pun keluar seperti cepatnya air yang keluar dari mulut kendi. Kemudian setelah itu dibawa oleh malaikat rahmat dibungkus dengan kain kafan dari surga, kemudian dibawalah ke langit. Dan di langit pertama, malaikat ini mengetuk pintu dan penjaga malaikat langit berkata, siapa kamu? Maka dia pun mengatakan, siapa bersamamu? Bukan siapa kamu ya. Riwayat ini kan tadi dalam buku kita, siapa kamu? Malaikat itu ditanya. Kalau di yang riwayat yang sahih, yang sudah pasti, itu tidak dikatakan seperti itu, tapi dikatakan siapa yang bersamamu. Maka disebutlah namanya Fulan bin Fulan, namanya si mayit yang paling baik di dunia. Kemudian malaikat pun membukakan pintu, begitu terus sampai langit ke-7. Dan semua malaikat di langit 1 sampai langit 7 berharap ruh ini lewat di sisi mereka, karena kata Nabi SAW ruh itu mengeluarkan bau yang lebih wangi daripada bau kasturi. Dan mudah-mudahan termasuk kita insya Allah ini. Kemudian setelah itu riwayat ini diringkaskan atau ringkas saja, tidak ada seperti tadi sampai mengetuk Sidratul Muntaha, tapi sampai ke langit ke-7, kemudian terdengar suara dari langit mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga. Ya, Allah berfirman, dan kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka ruhnya diturunkan bersamaan jasadnya diantar di dalam liang lahat. Jadi artinya ditunggu jasad tersebut dimasukkan liang lahat, kemudian baru ruhnya dimasukkan lagi ke liang lahat tersebut. Kemudian setelah itu 3 langkah mereka jalan, dia masih bisa mendengarkan suara sendalnya, dan setelah itu datang malaikat mendudukkan dia lalu menanyakan ya pertanyaan yang sudah masyhur, siapa Tuhanmu, ya siapa nabimu, apa kitabmu. Kemudian dibukakanlah bagi dia, setelah itu dia jawab, lalu dibukakan bagi dia pintu neraka. Dia ketakutan melihat neraka tersebut, tetapi malaikat mengatakan, lihatlah dari apa Allah haramkan dirimu. Karena kau beramal saleh beriman, maka tidak jadi masuk di sini. Ditutup, dibuka pintu surga dengan segala macam fasilitasnya. Dia pun kagum, maka malaikat berkata, ini tempat kamu sekarang. Lalu dia berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampan, yang wangi, yang bersih, dan dia kagum melihat orang itu. Maka dia mengatakan, saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu terdengar suara mengatakan, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya, dan bukakanlah jalan menuju ke surganya setiap pagi dan petang. Sehingga kata Nabi SAW, sampailah padanya bau wanginya surga. Jadi dia tidak masuk ke dalam, tapi dia melihat. Dan melihat ini sudah sebuah nikmat, apalagi kalau masuk ke dalamnya. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga, kata Nabi SAW. Gara-gara kejadian tadi. Kalau orang fasik atau orang kafir sebaliknya, akan datang kepadanya sosok malaikat 3, di kiri kanannya malaikat penyiksa, di kubur-kubur kepalanya malaikat maut, yang mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada murka Tuhanmu. Lalu ruhnya tidak mau keluar, berantakan di tubuhnya. Kata Nabi SAW, lalu malaikat menarik dengan keras dari ubun-ubun kepala, seakan-akan bulu domba yang dibasahkan lalu dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba tersebut. Lalu kemudian pada saat dia sudah keluar, belum sesaat keluar ditangkap oleh malaikat penyiksa, 2 di kiri kanannya yang bawa kain kafan dari neraka, lalu dibawa ke langit. Baru di langit pertama sudah ditolak oleh para malaikat karena ruh tersebut mengeluarkan bau lebih busuk daripada bau bangkai. Lalu kemudian terdengar suara dari langit mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, dan kembalikan dari dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka bersamaan jasadnya diantar, dimasukkanlah juga ruh tersebut. Begitu masuk ke dalam kuburan, 3 langkah mereka jalan masih didengar suara langkah kakinya. Kemudian malaikat duduk, datang dan mendudukkan dia lalu menanyakan, siapa Tuhanmu, apa nabi, siapa nabimu, apa kitabmu. Dia tidak bisa menjawab, dia hanya mengatakan, saya hanya mengikuti apa yang orang ucapkan. Maka dibukakan baginya pintu surga, dia kagum, dia suka. Malaikat bilang, lihat dari apa kamu haramkan dirimu sendiri. Lalu kemudian dibukakan pintu neraka dan dikatakan, ini tempat kamu sekarang, tidak ada lagi tempat lari selainnya.
Maka dia berkata, ya Allah, jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Lalu datang orang di sebelahnya, buruk tampangnya, baunya busuk, ya. Maka mengatakan, dan sambil mengatakan kepadanya, aku adalah amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Kemudian Allah mengutus kepadanya malaikat yang tidak punya penglihatan dan pendengaran, yang membawa sebuah besi. Kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikannya, mereka tidak akan mampu. Kemudian dihantamkan ke kepala si mayit, maka hancurlah dia. Begitu terus sampai hari kebangkitan, maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka.